Ketemu lagi di Sport Mania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sport Mania. Pada balapan Spanyol lalu, Darren Binder harus gagal finish dikarenakan crash yang dialaminya pada lap ke-6. Kepada Speedweek, Darren pun mengungkapkan penyebab dirinya bisa crash. Pada awal akhir pekan, saya memulai dengan sangat buruk. Saya tidak merasa baik dan saya memiliki sedikit pegangan. Saya sangat lambat di sesi latihan bebas pertama. Yang lain menekan 1 detik penuh antara ban belakang sedang dan lunak. Bagi kami itu hanya 5 atau 6/10 detik. Sepertinya saya tidak bisa menggunakan potensi penuh. Dalam balapan saya merasa baik di awal, dan saya secara signifikan lebih cepat dari pembalap di depan saya. Sayangnya saya kemudian melakukan kesalahan dan crash di tikungan 2. Marco Bezzecchi terlihat sangat menikmati balapan MotoGP di sirkuit Angel Nieto Jerez. Meskipun start sempat membuatnya khawatir, tapi pada akhirnya balapan berjalan sesuai dengan apa yang diinginkannya. Bahkan Bezzecchi mampu membukukan hasil yang solid dengan finish ke-9, sehingga ia unggul dari para pendatang baru lainnya. Usai balapan, dirinya sambil tertawa mengatakan, "Apakah Anda melihat saya? Saya sangat senang dengan startnya. Ini tentu membantu saya untuk melakoni balapan dengan bagus. Selain itu, saya juga terus menghubungi Valentino Rossi untuk mendapatkan arahan. Akhir pekan ini, Vale dan saya terus berhubungan. Dia juga menekankan kepada saya dan mengulangi lagi dan lagi bahwa hati-hati dengan start. Saya senang dan sekarang saya ingin mengiriminya pesan juga. Mungkin lebih baik di malam hari. Hari ini dia juga balapan." Usai balapan, Marc Marquez melakukan selebrasi atau perayaan ketika berhasil finish keempat di sirkuit Jerez lalu. Ia pun turun dari motornya dan mendekati penonton. Kemudian membuka sarung tangannya dan selanjutnya dilempar ke arah kerumunan penonton. Yang menarik dan sempat dicermati oleh Marc Marquez, bahwa sarung tangan yang dilempar tersebut didapatkan oleh penggemar Valentino Rossi. Itu terlihat dari baju kuning ala VR46 yang dipakai. Tetapi ketika saya sampai di Nieto dan Vallecui, saya pikir orang-orang itu pantas mendapatkan sesuatu. Saya telah melihat tribun yang ramai sejak pukul 7 pagi, jadi saya melemparkan sarung tangan. Saya pikir seseorang mendapatkannya dari seseorang yang mengenakan t-shirt Valentino Rossi. Saya berharap ketika dia meninggalkan sirkuit, dia membeli yang 93. Tim Red Bull KTM menguji beberapa part baru dan melakukan tweaking setup di Jerez pada hari Senin. Namun karena kondisi trek yang berangin, tidak mudah bagi Brad Binder dan Miguel Oliveira untuk melakukan tugasnya. Salah satu bagian yang paling mencolok dan unik adalah satu set knalpot yang terlihat radikal atau revolusioner pada tes tersebut. Kami mengerjakan setup dan mencoba meningkatkan motor dengan part yang tersedia. Namun kita juga mempunyai beberapa part kecil baru untuk diuji. Namun itu sulit karena angin semakin kencang dari menit ke menit, sehingga sulit bagi kami untuk membuat perbandingan. Tesnya lumayan. Selain Pecco Bagnaia, daftar rival Quartararo saat ini bertambah, yakni Alex Espargaro. Diketahui sejauh ini Alex telah 3 kali meraih podium di musim ini.
Berjuang untuk gelar sudah menjadi perasaan yang baik. Bahkan saat ini bersama Peko, finish kedua masih merupakan kesempatan untuk mempelajari sesuatu yang baru. Tapi saya pikir Alex juga akan bisa bertarung di kejuaraan ini. Tahun ini dia menunjukkan konsistensi yang luar biasa dalam hal hasil. Desmose dicicipi dua-dua bukan motor yang tinggal pakai dan belum sempurna. Awal musim Peko dan kawan-kawan terseok-seok. Sedangkan musim masih menyisakan 15 seri lagi. Duel Bagnaia dan Quartararo dalam balapan Spanyol lalu adalah kemenangan pertama Bagnaia musim ini, yang akhirnya berhasil direngkuhnya. Hal ini pun merupakan cahaya terang baginya. Berkat skill dan smart ridernya, ia mampu mendulang kemenangan. Saya cukup optimis selama latihan, tetapi di balapan pertama terlihat berbeda dan saya sedikit kesulitan. Kemudian kami mengubah strategi dan berhenti mengadaptasi motor dengan saya. Kami membiarkannya apa adanya, dan saya menyesuaikan gaya balap saya. Motor ini butuh gaya yang berbeda, butuh lebih banyak kecepatan menyikung. Mengenai kabar mundurnya Suzuki, Paco Sanchez selaku manajer Joan Mir menyiapkan tim baru untuk pembalapnya di musim depan. Jika berita itu dikonfirmasi, kami harus pindah mencari tim lain yang tersedia. Meski banyak yang membicarakan Yamaha, Honda, dan tim lainnya, prioritas Joan selalu tetap bersama Suzuki. Lebih lanjut, Sanchez juga mengungkapkan beberapa hal yang menjadi penyebab kemungkinan hengkangnya Suzuki. Kita sedang melalui masa sulit, COVID, perang di Ukraina, dan sanksi perdagangan terhadap Rusia. Kesulitan dalam mencari bahan baku. Saya mengerti bahwa itu berdampak signifikan pada pabrik, keuangan mereka, dan mereka harus membuat keputusan yang tidak menyenangkan. Di akhir tes MotoGP Jero, Suzuki dikabarkan akan meninggalkan MotoGP pada akhir 2022 ini. Rumor baru pun menyeruak, dikabarkan tim Leopard Racing diberitakan menjadi salah satu kandidat pengganti Suzuki. Kepergian mereka meninggalkan celah yang harus segera diisi di grid. Selain slot untuk tim, mereka juga meninggalkan dua pembalap terbaik di kelas utama tanpa tim, yakni Joan Mir dan Alex Rins. Dua slot bebas di pasar pembalap bisa memicu terbentuknya proyek tim satelit Aprilia. Selain itu, juga tempat di tim satelit Yamaha RNF milik Razan Razali masih goyah. Namun juga menjadi lahan subur bagi Leopard Racing yang tidak pernah menyembunyikan keinginannya untuk masuk MotoGP. Dan ini bisa menjadi peluang yang tepat bagi grup yang dipimpin Flavio Vega, yang dikabarkan membeli sirkuit internasional Viterbo beberapa bulan lalu. Yang tampak pasti adalah sebagian besar staf teknisi dan mekanik Suzuki bisa melamar pekerjaan di proyek baru ini. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you.